Banyak orang sering bahas soal cryptocurrency tapi sering menggunakan kata-kata yang rumit. Jadi orang-orang pada takut belajar tentang cryptocurrency. Padahal cryptocurrency itu nggak serumit itu kok. Hah? Serius? What is up guys? Paramas Teja here. Dan di video kali ini aku mau share apa itu cryptocurrency dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dan sesingkat mungkin. So, let's go. Nah, biasanya ketika orang A mau transfer uang ke orang B, transaksi itu akan dilakukan dengan proses A melakukan transfer uang, lalu uang akan ditransfer dan diproses di bank terlebih dahulu. Lalu setelah itu baru uangnya ditransfer ke orang B. Bank akan mencatat dan memiliki data transaksi uang yang kamu miliki. Karena semua data itu dimiliki oleh bank, maka hal ini disebut sebagai sistem yang terpusat atau biasa disebut centralized system, di mana hanya ada satu badan yang memiliki data transaksi kalian, yaitu bank. Kalau di Bitcoin ini ceritanya berbeda. Kalau di Bitcoin ini sekarang tidak ada namanya bank. Terus pertanyaannya siapa dong yang mencatat data transaksinya? Jawabannya adalah semua orang dalam sistem jaringan Bitcoin ini. Jadi semua orang dalam sistem jaringan Bitcoin ini akan mencatat dan memiliki data transaksi kamu. Nah, ini disebut sistem blockchain, di mana sistem ini tergolong sistem tidak terpusat karena semua orang punya data transaksi semua orang, atau biasa disebut decentralized system. Nah, ketika kita melakukan transaksi, siapa dong yang memeriksa kalau transaksi kita itu sah atau benar? Itu akan menjadi pekerjaan penambang Bitcoin atau biasa disebut miners, di mana mereka akan menyelesaikan verifikasi transaksi dan mendapatkan Bitcoin sebagai upah hasil verifikasi transaksi yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman punya teman yang bilang, oh yuk nambang Bitcoin, nah itu maksudnya seperti ini gitu. Mereka menyelesaikan verifikasi transaksi dan mendapatkan upah Bitcoin gitu. Nah terus pertanyaan berikutnya, berarti kalau semua orang punya data transaksi kita, gimana dong? Bahaya nggak gitu? Nah, yang perlu kita ketahui adalah cryptocurrency itu bersifat anonim atau tanpa nama, karena alamat rekening kripto kita itu tidak berhubungan dengan identitas kita. Maksudnya gimana? Nah, jadi tidak seperti di bank, di mana kalau kamu mau daftar bank, mau daftar rekening di bank, kamu harus ngisi formulir pendaftaran dengan data diri yang lengkap, dan bank jadi punya data diri kamu gitu. Nah, kalau alamat kripto kita itu tidak terhubungan dengan identitas pengguna, jadi privasinya lebih tinggi. Jadi misalnya ini ada alamat kripto seperti ini, nah ini kita nggak tahu ini orangnya siapa gitu. Tapi kalau di bank kan kelihatan rekeningnya ini namanya siapa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa keuntungan dan kelemahan cryptocurrency? Mungkin ada beberapa orang yang masih merasa takut masuk ke dunia cryptocurrency karena beberapa hal, seperti profil resiko investasi cryptocurrency itu relatif tinggi. Lalu kalau lupa wallet key atau passwordnya, nanti nggak bisa akses uang kamu atau nggak bisa akses cryptocurrency kamu. Lalu juga belum banyak negara yang menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang resmi di negara mereka, walaupun El Salvador sudah menyatakan cryptocurrency sebagai mata uang resmi di negara mereka. Cryptocurrency pun juga memiliki beberapa keuntungan, seperti yang pertama, kecepatan dan kemudahan transfer ke seluruh penjuru dunia. Dan yang kedua, keamanan dan privasi, karena transfer dana dalam cryptocurrency itu bersifat anonim atau tanpa nama. Dan yang ketiga adalah investasi cryptocurrency jika dilakukan dengan benar, walaupun memiliki resiko yang tinggi, namun juga memiliki return yang tinggi. Jadi misalnya, kalau dulu teman-teman punya satu Bitcoin pada tahun 2015 harga 5 juta rupiah, sekarang bisa bernilai lebih dari 500 juta rupiah. Hey, that's pretty good. Alright, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Video ini bukan ajakan investasi cryptocurrency, melainkan bertujuan untuk edukasi aja. Jadi jika ada pertanyaan yang mau dibahas di video berikutnya, teman-teman bisa tulis di bawah. Akhir kata, nama aku Paramas Teja. I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Cheers!